Halo, dengan Bang Ripi di sini. Jadi PS4 Slimku ini kan kapasitas harddisknya cuma 500 GB ya, dan aku rasa sekarang jadi kurang gede karena game-game zaman now gede-gede dan koleksi gameku jadi banyak. So solusinya adalah dengan mengganti internal harddisknya dengan kapasitas yang lebih besar. Ya itu salah satu solusinya ya. Sebenarnya bisa juga pakai harddisk eksternal dicolok terus diformat sebagai external storage, tapi aku kurang demen karena secara penampilan jadi jelek ya, karena ada yang klewer-klewer di luar harus selalu terkoneksi ke PS4-nya. Dan untuk ganti harddisk internalnya di sini aku pakai harddisk baru yaitu Seagate Barracuda, kapasitasnya 1 terabyte ya. Harganya cuma 500 ribuan. Perasaan dulu harddisk harganya nggak segitu deh, kok sekarang jadi murah banget ya. Ya kapasitas 1 tera tuh buatku sebenarnya sih udah mungkin udah cukup ya. Sebenarnya ada kapasitas yang lebih gede lagi, misalnya 2 tera, tapi tentu harganya lebih mahal dan itu udah out of budget ya. Budgetku cuma 500 ribuan. Dan aku rasa untuk harddisk lainnya tentu bisa dipasang ya, selain Seagate mungkin bisa pakai WDC atau yang lain. Yang penting ukurannya 2,5 ya, 2,5 inch itu harddisk untuk laptop dan udah SATA. Dan kenapa nggak pakai SSD sekalian? Ya karena mahal ya, SSD 1 tera tuh mungkin harganya bisa 2,5 jutaan, dan menurutku juga rada mubazir. Karena setahu speednya SSD nggak seoptimal kalau kayak di PC ya, kalau dipasang di PS4. Correct me if I'm wrong. Ya intinya tutorial ini bukan untuk kalian yang suka ribet ya, dan kalau pengen nggak ribet ya solusinya adalah pakai hard disk eksternal yang diformat dijadiin sebagai external storage. Kalau ini ganti internal hard disknya PS4 Slim. Dan sebelum aku lanjut videonya, jangan lupa untuk sub dulu channelku dan hidupin lonceng notifnya. Terima kasih. Nah, tool-tool apa aja yang diperluin sebelum oprek-oprek ganti hard disk internalnya si PS4 Slim, yaitu adalah yang pertama sebuah obeng plus ya, hard disk eksternal buat nge-backup data-datanya sama PC atau laptop. Terus perlu juga yang namanya flash disk ya. Jadi flow-nya adalah di backup dulu, terus diganti hard disk internalnya, terus di install sistem softwarenya, terus di restore datanya. Dan satu lagi yang perlu diperhatiin bahwa hard disk eksternalnya harus pakai file system exFAT atau FAT32 ya. Kalau NTSC lagi, NTFS kagak bisa. Ya cara ngeformatnya udah pada tahuan ya, masuk ke via Windows, dicolok, terus diklik kanan format ke exFAT atau FAT32. Kalau di sini aku pakainya exFAT. Dan brace yourself, langsung dimulai aja tutorialnya ya, do it with your own risk. Aku nggak bakal tanggung jawab kalau ada kenapa-kenapa setelah kalian ngelakuin tutorial ini. Jadi pertama-tama adalah dihidupin dulu PS4 Slim-nya, terus di-sync semua trofi-trofimu via internet ya kalau diperluin. Setelah itu colok hard disk eksternal, lalu masuk ke setting, sistem, lalu backup and restore, terus pilih backup PS4. Jadi ditunggu sebentar dan pastiin semuanya udah dicentang, lalu next dan backup. Prosesnya tuh akan memakan waktu yang lama banget ya, so tunggu aja sampai kelar, bisa disambi tidur atau nonton video-videoku yang lain. Dan habis itu setelah selesai tinggal pencet OK aja ya, dan nanti PS4-nya bakal restart. Terus matiin PS4-nya dan cabut semua kabel-kabelnya. Proses ganti hard disk akan segera dimulai. Jadi pada bagian belakang PS4 Slim kalau kalian lihat di situ ada katup ya. Katupnya ini bisa dibuka. Caranya gampang ya, cuma dicongkel aja pakai jari udah bisa. Kalau susah ya mungkin bisa dicongkel pakai obeng minus, tapi pelan-pelan ya. Habis itu di sisinya terdapat sebuah sekrup, ini dicopot aja pakai obeng plus. Dan setelah skrupnya dicopot, terus tarik keluar tray hard disknya ya menggunakan tarikan yang tersedia. Ini tinggal ditarik pelan-pelan aja ya biar nggak lecet. Nah pada tray hard disknya ini terdapat 4 sekrup di samping-sampingnya yang harus dilepas. Setelah sekrupnya dilepas, maka hard disk bawaan kini bisa dipisahin dari traynya.
Setelah itu dipasang hard disk barunya ya. Hard disk 1 teranya ini ditaruh aja di dalam tray-nya dengan cara menyekrup keempat sekrupnya tadi pada tempatnya. Kemudian harddisk baru yang udah terpasang ke dalam tray-nya dimasukin kembali ke dalam PS4 Slim-nya. Pastiin posisinya kagak kebalik ya, masukinnya pelan-pelan, terus dipenyet-penyet dengan lembut untuk memastikan konektornya udah masuk. Terus sekrup kembali sisi sampingnya dan pasang lagi katupnya. Pemasangan harddisk yang baru di PS4 Slim kini udah selesai ya. Sekarang saatnya install sistem softwarenya. Jadi via laptop atau PC kalian masuk ke situs download sistem softwarenya PS4 ya. Linknya tuh ada di deskripsi video, silahkan dicek aja. Habis itu scroll ke bawah dan cari tulisan PS4 Complete System Software File. Dan klik link downloadnya ya, akan di-download file sebesar 1 gigaan. Dan setelah filenya download, colok flash disk ke PC atau laptop kalian. Ini aku pakai flash disk kosong ya. Lalu bikin folder namanya PS4 dan di dalam folder tersebut bikin lagi folder namanya update. Dan di paste aja file sebesar 1 GB tadi bernama ps4update.pup ke dalam folder tersebut ya. Habis itu eject flash disknya dan balik lagi ke sang PS4 Slim, pasang lagi kabel-kabelnya, lalu tekan tombol powernya selama kurang lebih 7 detikan ya, hingga keluar bunyi tit kayak gitu ya. Dan pada layar akan muncul perintah kayak gini, dicolok aja kabel USB to micro USB ke PS4-nya, serta ke stick DualShock-nya lalu pencet tombol PS. Terus colok juga flash disknya tadi yang berisikan file PS4 Complete System Software yang telah di-download ya. Nah, kemudian pada layar pilih opsi Initialize PS4, Reinstall System Software, lalu OK. Tunggu beberapa saat dan pilih Yes, dan prosesnya ini akan rada lama ya, tunggu aja di sambil ngopi atau cuci tangan. Dan setelah proses penginstalan selesai nanti akan muncul setup awal ya, tinggal lakuin aja semua prosesnya, next. Setelah itu si PS4 ini udah bisa kembali dipakai lagi. Dan proses terakhir yaitu adalah melakukan restore data ya, kalau kalian sebelumnya tadi melakukan backup. Jadi masuk ke ini setting, sistem, backup and restore, lalu pilih restore. Prosesnya ini akan lama ya, durasinya kurang lebih ya sama kayak pas backup. Jadinya bisa ditinggal tidur aja atau ngerjain ini itu terserah kalian. Dan setelah selesai maka sang PS4 akan restart dan jangan lupa untuk sign in lagi ke PlayStation Network ya. Lalu tunggu beberapa saat hingga proses verifikasi selesai agar game-game kalian yang udah di restore tadi bisa dimainin kembali. The end. Gampang loh. Gampang apa angel? Oke, tepuk tangan dulu ya. Jadi ya prosesnya sudah selesai. Mungkin total butuh waktu sekitar 2-3 jaman ya. Yang bikin lama ya tentu proses backupnya kalau hard disk kalian penuh. Kalau untuk yang PS4 yang gendut atau PS4 yang Pro, prosesnya kurang lebih sih sama ya. Cuman letak hard disknya aja yang agak beda sama PS4 Slim. Sebenarnya di internet udah banyak tutorialnya. Ini aku bikin karena waktu itu di IG banyak yang request ya. Dan kini dengan storage yang lebih lega, aku bisa nyimpan lebih banyak game dan kegiatan di rumah aja jadi makin PW ya. Ngegame terus di rumah aja sekalian membantu memutus mata rantai penyakit yang menyebalkan ini. Yowes, gitu aja videonya. Semoga tutorial ini berfaedah buat kalian semua ya. Please jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitter @bangreview dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.